Gimana nih Pak Bambang untuk kegiatan hari-hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Jarwo. Baik. Ya, Bang, untuk ini kan kita punya waktu 10 menit nih. Kira-kira iya, nanti kita akan ngobrol tentang apa nih? Kira-kira iya, untuk iya ini Pak Jarwo, kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol tentang saya belum bisa fokus untuk mengikuti kegiatan pelatihan berdikari ini Pak. Oke, baik. Untuk kegiatan hari ini berarti Pak Bambang merasa kurang fokus ya untuk yang Iya, berdikari? Enggak. Baik Pak, untuk menurut jenengan nih, untuk Pak Bambang kira-kira ukuran keberhasilan fokus itu yang seperti apa Pak Bambang? fokus itu ya bisa mengikuti kegiatan tepat waktu, terus mengesampingkan tugas lain di luar selain kegiatan berdikari ini. Berarti ada 2 poin ya. Yang Iya. pertama tepat waktu untuk kegiatan, yang kedua berarti Pak Bambang untuk bisa fokus di kegiatan ini ya, tidak memikirkan yang lain. Baik Pak, untuk mungkin kalau menurut keberhasilan menurut jenengan, kalau ada skala 1 sampai 10 kira-kira di posisi berapa Pak Bambang sekarang di posisi? Sekarang Iya, mungkin baru 4 atau 5 itu. dari 10 4 Iya. sampai 5 ya. Apalah alasannya Pak? Ya itu sering datangnya terlambat, masih banyak pekerjaan di yang lain yang masih terdistrak gitu. Oke. Berarti untuk sementara masih pekerjaannya di luar ini masih banyak ya Pak? Iya, jadi Sehingga kadang belum sambil fokus. ikut pelatihan ini sambil mengerjakan Tugasnya ya. Oke, baik Pak. Untuk kegiatan hari ini mungkin Pak Bambang bisa disimpulkan lebih tegas lagi. Tujuannya berarti yang pertama apa tadi Pak? Maksudnya gini. Untuk pertemuan ini nanti Pak Bambang ingin menghasilkan Oh, satu iya. ingin seperti apa? Saya pengen lebih fokus lagi. Jadi hasil yang saya dapatkan dari pelatihan berdikari ini lebih maksimal. Latihan maksimal. Mungkin ada lagi Pak? Itu. Selain fokus mungkin dalam kegiatan ini, selain fokus bisa apa lagi Pak? Untuk selain fokus atau mungkin sehingga tadi kan mengharapkan lebih maksimal. Hasilnya maksimal. Terus yang kedua mungkin Pak? Jadi nanti hasilnya dari sini bisa saya tularkan ke teman-teman. Bisa menularkan hasil pelatihan ya. Teman-teman di kabupaten saya. Oke, yang ketiga mungkin ada lagi Pak? Ada fokus bisa menularkan ilmu lebih, mendapatkan ilmu lebih maksimal. Terus yang mungkin ada yang ketiga lagi? Mungkin itu sudah. Tadi ada di fokus untuk pelatihan, yang kedua mendapatkan ilmu yang lebih maksimal. Baik, untuk Pak Bambang, untuk situasi saat ini gimana pelatihan berdikari yang Pak Bambang ikuti pada saat posisi sekarang? Dari sudut pandang saya sih bagus gitu ya, pelatihan berdikari ini. Mengapa saya tadi kepengen lebih fokus, karena saya merasakan pelatihan berdikari ini bisa langsung saya terapkan nanti di pekerjaan saya, di keseharian saya, selain nanti ditularkan gitu, karena kegiatan ini sangat bermanfaat nantinya lah. Oke. Menurut Pak Bambang tadi kan situasinya bagus ya. Untuk Pak Bambang sendiri dalam melaksanakan kegiatan pelatihan berdikari ini, situasi yang dialami apa? Bagus sama seperti atau masih kondisi seperti apa Pak? Dari sayanya? Ya, dari jenengan. Itu tadi belum fokus betul, jadi belum bisa menyerap ilmunya 100% karena terdistrak oleh pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Oke. Mungkin ada lagi yang disampaikan selain tadi situasi belum mendukung karena masih terdistrak atau belum fokus? Ada lagi Pak? Sudah sih. Baik, untuk prioritas yang pertama Pak mungkin yang bisa dilakukan untuk kegiatan hari ini agar lebih fokus dan mungkin mendapat ilmu yang maksimal. Mungkin mendelegasikan pekerjaan yang bisa didelegasikan, jadi tidak semua pekerjaan harus saya gitu ya. Artinya bisa didelegasikan ke teman-teman di sekolah. Jadi nanti saya tidak kepikiran pekerjaan saya di sekolah, sementara saya juga di sini harus fokus sama pelatihan ini. Baik, berarti hanya tadi akan mendelegasikan tugas-tugas yang di sekolah kepada teman-teman yang di sekolah. Selain mendelegasikan, ada lagi mungkin Pak untuk yang kaitannya dengan prioritas yang akan Bapak lakukan pada kegiatan di sini Pak? Selain mendelegasikan berarti ya mungkin
eh, menjadwalkan ulang kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda. Oh gitu. Nah, kadang kan kita sudah mengagendakan ini pekerjaan yang harus deadline-nya di minggu ini. Nah, sementara di minggu ini saya harus mengikuti kegiatan berdikari ini. Oke, menjadwalkan ulang ya. Mungkin ada situasi yang sulit Pak dari kegiatan ini yang mungkin antara membagi pekerjaan yang di sekolah dan mungkin kan beberapa waktu kita harus ada di Sini di juga, Solo iya. mungkin ya. Situasi tersulitnya gimana Pak? Itu bagi waktunya. Bagi waktunya. Bagi waktunya. Bagi waktu yang seperti apa Pak? Kadang karena saya terlalu kepikiran, padahal pekerjaan itu bisa saya selesaikan nanti. Misalnya saya kan harus fokus dulu ini di sini di berdikari, tapi masih kepikiran, aduh saya belum isi survei, saya belum ada Zoom, ada A, B, C, D gitu. Jadi kadang kepengennya selesai semua, akhirnya berusaha melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Oh gitu. Iya. Berarti tadi ingin lebih fokus iya, ya. Mungkin membuat skala prioritas. Oh, baik, skala prioritas poinnya ya. Baik Pak, untuk menurut Pak Bambang ini yang tadi kan sudah menyampaikan skala prioritas, ada hambatan lain Pak yang menghambat dari kegiatan jenengan pada saat situasi sekarang ini? Saya kira enggak. Kalau saya kira tidak. Kalau sudah bisa menyusun skala prioritas dan mendelegasikan tadi, mungkin saya akan lebih fokus mengikuti kegiatan. Tenang lah. Lebih tenang ya? Iya. Menurut jenengan kira-kira ada sesuatu hal yang berjalan tidak sesuai dengan agenda jenengan sehingga jenengan membuat tidak fokus? Ya, karena kemarin karena kegiatan ini itu kan dadaan gitu ya. Jadi belum sempat menjadwalkan ulang, padahal kegiatan di minggu ini mungkin kita sudah menjadwalkan kayak buka bersama misalnya, atau harus menyelesaikan persiapan TKA dan A dan B dan C karena belum sempat mendelegasikan. Ada distrak sedikit. Oh gitu ya, baik. Tadi sedikit adanya distrak tadi dan delegasi itu yang menjadi hambatan Pak Bambang. Terkait dengan rencana aksi nih yang setelah beberapa tadi disampaikan Pak Bambang, ide apa yang Pak Bambang akan lakukan nih? Tadi kan ada beberapa hambatan, ada yang dari kurang fokus, yang kedua tadi ada satu tugas di sekolah yang banyak, terus di sini juga harus fokus terkait dengan pembelajaran yang harus diserap lebih banyak. Kira-kira rencananya apa nih Pak Bambang? Yang pertama mungkin tadi menyusun skala prioritas. Iya, skala prioritas. Iya, terus mana-mana yang bisa diselesaikan nanti setelah kegiatan, nah itu akan saya selesaikan. Walaupun impact-nya nanti berarti waktu istirahatnya akan berkurang gitu. Iya, akan mengurangi istirahat. Ya, selalu akan ada resiko kan. Terus yang kedua mungkin mendelegasikan pekerjaan yang bisa didelegasikan. Kadang kan ada pekerjaan yang tidak bisa didelegasikan. Skala prioritas sudah, terus mendelegasikan, terus rescheduling, menjadwalkan ulang kegiatan-kegiatan yang semestinya harus selesai di minggu ini. Oke, baik. Jadi ada 3 poin ya yang tadi untuk rencana Bapak. Yang pertama adalah terkait dengan apa tadi Pak? Skala prioritas, yang kedua ada delegasi, yang ketiga nanti ada membuat jadwal ulang atau schedule. Baik, dari ketiga ini yang yang jenengan ide lakukan, kira-kira yang prioritas utama 3 ini yang wajib dilakukan segera yang mana? Yang skala prioritas. Skala prioritas ya. Strateginya gimana Pak? Skala prioritasnya? Artinya memetakan pekerjaan mana yang bisa nanti, karena saya ya harus fokus di sini dulu. Berarti itu nantilah. Menyusun skala prioritas. Baik, berarti tadi yang penting ide yang jenengan sampaikan bahwa harus fokus di kegiatan ini pokoknya. Dari kegiatan ini mungkin tadi kan sudah ada rencana yang sudah disampaikan. Kira-kira ukuran keberhasilannya apa Pak menurut jenengan?
Saya bisa fokus di kegiatan ini, Fokus kegiatan. pekerjaan saya yang lain di sekolah bisa terselesaikan, Hmm. gitu ya. Terus itu dua itu. Kedua ya, berarti fokus kegiatan pelatihan dan kedua pekerjaan Dan di juga bisa sekolah selesai. juga dapat selesai. Baik, untuk yang berikutnya bagaimana cara mengantisipasi kan mungkin dari kedua kegiatan ini ya, baik di sekolah maupun pelatihan kan ada gangguan nih Pak. Antisipasinya gimana Pak Bambang? Komunikasi Komunikasi. dengan Oke. rekan kerja yang di sekolah. Komunikasi seperti apa Pak Bambang? Komunikasi lebih intens, artinya kalau ada kendala nanti segera komunikasi ya. Dan saya juga mungkin nanti akan di grup sekolah gitu ya. Grup sekolah ya. Ya, grup ya. Saya di jam sekian-sekian pada saat saya istirahat, jadi tidak mengganggu kegiatan saya menimba ilmu di sini. Oke, baik. Setelah tadi disampaikan di komunikasi dengan guru yang di sekolah, mungkin hambatan apa di luar itu Pak yang mungkin akan terjadi Pak, yang akan mengganggu pas dengan fokus untuk kegiatan di sini? Saya kira sudah berkurang, sudah tidak ada. Ya. Sumber daya mungkin Pak, yang dapat membantu jenengan dalam membantu kegiatan ini tadi? Teman-teman, terus apa lagi? Sekolah sana, terus koordinasi ya. Tadi sumber daya terkait dengan teman-teman, terus terkait dengan komunikasi mungkin ada yang bisa bantu sumber daya Pak, komunikasi? Sumber daya alat peralatan maksudnya. Iya, boleh juga. Ya HP tentu saja ya, grup sekolah itu. Artinya komunikasi intens. Baik. Oke, terima kasih. Yang berikutnya Pak, yang harus berubah segera apa Pak Bambang dalam waktu dekat ini? Itu tadi skala prioritas. Skala prioritas yang harus. Artinya saya harus lebih. Oh ya, itu nantilah, nggak usah dipikir. Baik, komitmennya yang pertama apa Pak Bambang? Konsisten dengan terus keinginan saya gitulah ya. Terus segera dilaksanakan. Melaksanakan. Tidak cuma jadi wacana. Iya. Segera lagi. Itu segera melaksanakan penjadwalan ulang itu segera dilaksanakan. Reschedule ya. Oke, berarti ada 3 yang komitmen Pak Bambang akan lakukan. Yang pertama adalah konsisten dengan jadwal dan kegiatan. Yang kedua adalah terkait dengan yang sudah dilakukan akan berkomitmen untuk dilaksanakan dengan baik. Baik Pak Bambang, untuk kapan akan melakukan kegiatan terkait dengan 3 tadi yang poin jenengan sudah sampaikan, yang akan mulai dilakukan kapan Pak? Yang mau dilakukannya waktunya segera mungkin setelah kegiatan ini. Okay. Terus menyusun skala prioritas. Baik, rescheduling. Baik, skala prioritas, rescheduling, dan yang ketiga tentang konsisten ya. Baik Pak, untuk yang bisa membantu kesuksesan agenda besar Bapak ini karena kan ini sama-sama penting ya antara di sekolah di sini. Yang bisa membantu siapa Pak untuk? Yang pertama komitmen saya sendiri. Komitmen. Iya. Artinya yang kedua tentu saja rekan-rekan di sekolah. Rekan-rekan di sekolah ya. Baik. Ada lagi Pak selain rekan-rekan sekolah? Kan mungkin kegiatan jenengan kan terbelah 2 nih. Ada yang di sini kegiatan pelatihan dan mungkin ada yang di sekolah. Rekan-rekan yang di sini juga. Rekan-rekan peserta pelatihan ya. Baik. Tindak lanjutnya setelah coaching ini apa ya Pak yang ada tindak lanjut setelah ini? Tadi menyusun penjadwalan ulang. Dan menyusun skala prioritas. Skala prioritas ya, berarti akan segera janji-janji dan mungkin semuanya sudah dilakukan di sekolah akan segera jadwal ulang agar nanti tidak merugikan bentrok. Dan kedua akan melaksanakan dengan apa yang sudah dischedule di sini. Baik Pak Bambang, mungkin bisa dipertegas kembali kesimpulan dari percakapan hari ini Pak? Karena saya kesulitan fokus untuk melaksanakan kegiatan ini, pelatihan berdikari ini, mungkin nanti saya akan rescheduling, terus membuat skala prioritas dan melakukan komunikasi lebih intens dengan teman-teman dengan mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa didelegasikan tanpa harus selalu konfirmasi. Oke.
Berarti kesimpulannya ada 3 untuk bisa fokus di kegiatan ini. Yang pertama adalah schedule atau membuat jadwal ulang dengan yang ada di sekolah. Terus yang pertama adalah melakukan skala prioritas kegiatan yang dilakukan. Terus yang ketiga adalah dengan kegiatan ini akan lebih fokus lagi, berarti akan mencoba hal-hal yang bisa membantu untuk kegiatan jenengan gitu ya. Ada lagi mungkin Pak Bambang? Sudah ya, terima kasih Pak Bambang, mudah-mudahan sukses di 2 kegiatan ini dan lebih bersemangat lagi. Terima kasih juga untuk kesempatan bisa bertemu dengan Mas Jarwo. Siap Pak.